Satu. Ada berapa peserta ya? 12. Ya, 12. 12 satu kelompok. Ya. Pak Hari, saya ambil alih. Saya mulai. Mana nih? Hari. Evaluator. Oke, kita mulai saja ya. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu. Baik, Bapak Ibu, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa, bahwa pagi hari ini kita diberi kesempatan untuk bertemu di tempat ini ya dalam rangka mengikuti kegiatan pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil Kabupaten Toli-Toli, angkatan 109 ya, 109. Ya, baik Bapak Ibu, tentu saja pertemuan kita ini atas izin Allah gitu ya, karena kalau tanpa izinnya tentu saja kita tidak akan berada di tempat ini, dan mungkin Bapak Ibu dengan yang lain ya, pasti bukan dengan saya, dan saya berharap dengan izin Allah, semoga Allah juga ridho dengan apa yang akan kita perbincangkan di hari ini, sehingga akan memberikan manfaat bagi saya pribadi dan mungkin bagi Bapak Ibu. Gitu. Saya berharap sih ada manfaatnya bagi Bapak Ibu pertemuan kita ini. Baik, jadi hari ini sudah sampai ya hampir di akhir dari pelatihan dasar tahap 1 ini, yaitu di distance learning coaching agenda ya. Jadi Bapak Ibu sudah melewati agenda 1, 2, dan 3. Baik, tentu saja meskipun tadi sudah melewati agenda yang terakhir yaitu agenda 3, tapi saya ingin juga perkenalan dulu dengan Bapak Ibu, gitu ya. Tentu Bapak Ibu sudah tahu tadi ya, nama saya sudah disebutkan. Kemudian saya IDI Suara Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. Dan untuk hari ini saya diberi tugas, amanatkan untuk membawa agenda 4 dan dari coaching agenda sampai nanti seminar ya. Baik Bapak Ibu, tidak afdol kiranya kalau saya tidak berkenalan dulu dengan Bapak Ibu. Di samping itu saya juga ingin melihat kesiapan dari perangkat yang Bapak Ibu miliki hari ini. Baik, pertama saya ingin dulu mengenal Pak Imam Afandi Ahmad. Silakan memperkenalkan. Ya, terima kasih atas kesempatannya, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Imam Afandi Ahmad, sarjana komputer dari Unit Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Toli-Toli. Kabupaten Toli-Toli. Jabatannya apa? Jabatannya sebagai Bu, Peranata Komputer Ahli Pertama. Peranata Komputer Ahli Pertama. Oke. Ya. Asalnya dari mana Pak Imam? Ya Bu, dari Toli-Toli Bu. Orang Toli-Toli ya? Aduh, ya. Alhamdulillah orang Toli-Toli membangun Toli-Toli. Salam kenal dari saya Pak Imam. Siap Ibu, terima kasih ya, banyak. Oke, terus selanjutnya dokter ini, Melkisedek. Iya, terima kasih Ibu izin perkenalkan saya Dr. Melkisedek Ibu. Ya. Asal dari Kota Palu, bekerja di instansi Puskesmas Kombo Toli-Toli. Puskesmas ya? Iya. Tondo. Puskesmas mana? Kombo Bu, Kombo. Di perbatasan Toli-Toli dengan Kabupaten Donggala. Oh, di ujungnya. Lebih dekat ke sini atau ke sana Pak? Pertengahan Bu. Pertengahan ya? Oke. Ya. Jauh juga kalau perbatasan sana ya. Iya, sekitar 4 sudah jam. boleh pindah pantat berapa kali gitu ya kalau duduk di mobil gitu ya. Baik, mudah-mudahan Bapak tidak membuat prank seluruh Sulawesi Tengah gitu ya. Ada kita pernah beberapa hari yang lalu ya kita kena prank gitu ya dari seorang dokter gitu kan yang dikiranya masuk ke batu gitu ya, ternyata batu nangan gitu. Mudah-mudahan tidak terjadi lagi gitu ya. Baik, salam kenal dari saya Dr. Melki, mudah-mudahan betah ya di Toli-Toli dan membangun Toli-Toli ya, untuk tentu saja derajat kesehatannya supaya meningkat sehingga kita semua menjadi sejahtera.
dan apa namanya, dan yakinlah bahwa pasti ada apa namanya, Allah punya ini ya, sehingga Bapak ditempatkan di Toli-Toli, diterimanya di Toli-Toli. Salam kenal dari saya. Selanjutnya Dr. Sigit Terima kasih, Bu. Nugroho Wicaksono. Kayak namanya orang Manado ini. Perkenalkan, saya Dr. Sigit Nugroho Wicaksono. Saya dari unit kerja UPT Puskesmas Kota di Toli-Toli, jabatan dokter ahli pertama. Asalnya dari mana aslinya? Dari Toli-Toli juga, Bu. Orang Toli-Toli ya? Ya, orang tua yang dari Jawa, lahirnya saya di sini. Oh, lahir sudah. Berarti tidak ada lagi Jawanya. Toli-Toli sudah ya? Karena sudah lahir di Toli-Toli, berarti orang Toli-Toli. Merasa, oke, baik. Jadi orang Toli-Toli membangun Toli-Toli, gitu ya. Salam kenal dari saya, Pak Dr. Sigit. Ya, selanjutnya siapa ini? Pubi atau apa namanya nih? Setira. Izin Bu, Pubi. Ya, Pubi ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh. Dan perkenalkan, nama saya Pubi Zetira. Unit kerja saya di BKPSDM Kabupaten Toli-Toli, Bu. KPSDM. Oh, tuan rumah ya. Tuan rumah Matan Najwa. Ya, oke, Pubi, salam kenal dari saya. Sebagai apa ini jabatannya? Asesor SDM aparatur, Bu. Oh, oke, terima kasih. Selanjutnya, Gabriela Ayu Kusuma. Ibu, perkenalkan saya Gabriela Ayu Kusuma, ditempatkan di unit kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Toli-Toli dengan jabatan sebagai ahli pertama teknik pengairan. Teknik pengairan. Aslinya dari mana? Izin Ibu dari Palu. Dari Palu. Oh iya, ini ST apa ini? ST manis atau ST Sarjana teknik Ibu. Teknik sipil. teknik sipil? Oh, sipil. Tapi tempatnya di pengairan ya? Iya, Bu. Oke, salam kenal Gabriela. Baik, Ibu. Selanjutnya, Siti Nurhaliza. Ini mantan penyanyi ya. Beralih jadi PNS nih ya. Setelah jadi penyanyi lagi. Perkenalkan, nama saya Siti Nurhaliza, asal dari Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan. Unit kerja saya di Puskesmas Bangkir. Bangkir. Iya, dekat dengan Kombo, Ibu. Oh iya. Siti Nurhaliza. Jadi bisa menyanyi nih, Siti Nurhaliza. Tidak. Oh tidak ya. Dari mana tadi Sidrap? Sudah lama di Toli-Toli? Semenjak CPNS, Bu. Berapa lama itu? Hampir jalan 2 bulan. Oh, jalan 2 bulan. Oke, mudah-mudahan kerasan di Toli-Toli ya. Toli-Toli asik sekarang, banyak sekali tempat wisatanya gitu ya. Ada yang apa itu? Bukit Teletabis. Oh, bukan ya. Ada yang warna-warni itu, oh di mana itu? Sabang itu apa itu ya? Artinya saya pernah ke sana tapi lupa namanya. Saya tidak penting namanya, penting pernah ke sana. Salam kenal dari saya, Ibu Siti Nurhaliza. Selanjutnya Nur Ifka Wahyuni. Ya, mohon izin, Bu. Ya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Suaranya kecil sekali. Perkenalkan, Bu, nama saya Nur Ifka Wahyuni. Uh-huh. Saya bertugas di unit kerja UPT Puskesmas Basidondo dengan jabatan sebagai sanitarian ahli pertama. Asalnya dari Toli-Toli, Bu. Toli-Toli ya. Oke, orang Toli-Toli. Salam kenal Nur Ifka ya. Ya, Bu. Selanjutnya siapa nih? Tama Arianti R. Lolong. Ya, izin Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Perkenalkan, nama wabarakatuh. saya Tama Halus Arianti sekali suaranya, bisa dikasih keras. Perkenalkan, nama saya Tama Arianti Lolong. Saat ini saya bekerja di UPT Puskesmas Kota Managaisaki sebagai ahli pertama bidan. Asal saya dari Toli-Toli, Ibu. Toli-Toli. Oke, orang Toli-Toli membangun Toli-Toli. Salam kenal dari saya, Tama. Iya, salam kenal juga, Ibu. Selanjutnya, Hildayanti. Ya, terima kasih Bu. Perkenalkan, nama saya Hildayanti. Saya dari asal instansi Rumah Sakit Umum Haji Zubaida Bantilan. Saya sebagai ahli pertama epidemiolog. Asal saya lahirnya di
Sumatera Selatan, Palembang, namun saya sudah 12 tahun di Toli-Toli, 7 tahun di Palu. Oke. Terima kasih, Bu. Terakhirnya di Toli-Toli atau di Palu? Terakhir bekerjanya di Palu, Bu. Ke Palu ya, harus pindah lagi ke Toli-Toli. Iya, Bu. Oke. Berarti saya sudah bertanya. Salam kenal dari saya Hilda ya. Ya, baik, selanjutnya Abdul Hamid. Ya. Ada kasat di sini. Aduh, maaf Pak Kasat. Mohon izin Bu, perkenalkan diri. Ya. Perkenalkan, nama saya Abdul Hamid Jafar Kasat, asal instansi dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Toli-Toli, jabatan Pranata Komputer Ahli Pertama, asal dari Toli-Toli. Asal dari Toli-Toli. Sama dengan Pak Imam ya? Ya, sama Bu. Satu imam masjid, satu kasat. Ini mah dikit takut ini ya. Ada kasat di antara kita. Hati-hati bicara nanti ya. Ada Pak Kasat di sini ya. Dan nanti ditembak. Kasusnya belum selesai di sana ya. Jadi tidak usah ditambah-tambah lagi kasus. Salam kenal Pak Abdul Hamid dengan saya. Bu, salam kenal Bu juga. Oke. Selanjutnya Dr. Veronica Anggarai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Veronica Anggarai dari Rumah Sakit Haja Zubaida Bantilan Malala Kabupaten Kecamatan Dondo. Aslinya? Aslinya orang tua dari Palu tapi sudah lama di sini. Sudah lama di Toli ya. Dokter umum. Iya Bu, dokter umum. Oke. Salam kenal Dr. Veronica. Ya, Veronica atau Veronica? Veronica Bu, Veronica ya. Ya. Oke. Selanjutnya terakhir nih Rahmawati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalan Bu, nama saya Rahmawati dari instansi UPT Puskesmas Kombo, asal dari Toli-Toli. Toli-Toli ya. Oke, alhamdulillah ya. Salam kenal dari saya. Rahmawati ya, banyak orang. Saya belum kenal juga dengan evaluator nih. Salam kenal Pak Hari. Saya belum pernah lihat nih ya. Saya atau jarang masuk kantor nih, sampai tidak pernah lihat-lihat. Baru kayak. Ya Bunda, saya baru masuk Bunda. Oh baru masuk, memang baru masuk. Oh ya. Jadi, betul kalau memang jarang. Saya lebih banyak kalau online dari rumah gitu ya. Karena di kantor memang besar ini ya. Tapi kalau sudah banyak orang, banyak trouble gitu. Jadi mudah-mudahan ini semua tadi saya lihat, saya dengar bagus semua ya perangkatnya. Jadi mudah-mudahan selama pembelajaran dan selama atau seterusnya lah ya, jaringan kita bagus dan perangkat kita memenuhi ya, sehingga bisa berjalan dengan baik ini pembelajaran ini. Baik, kita sampai ke materi coaching agenda. Jadi saya ini selama 2 jam ya, berarti sampai jam 11.30 kalau nggak salah ya, 11. Jam berapa ya? 10:45. Ya, 11.30 ya, sampai jam 11.30. Baik, Bapak Ibu, saya ingin mendengarkan dulu gitu ya pemahaman Bapak Ibu terkait dengan agenda 1, 2, dan 3. Jadi saya minta apa pemahaman Bapak Ibu terkait dengan agenda 1, 2, dan 3. Nanti itu akan dikaitkan dengan agenda 4 nantinya. Oke ya, jadi silahkan karena ini pembelajaran orang dewasa, jadi saya minta semuanya berpartisipasi, raise hand gitu ya. Jadi memang sih manis dan cantik senyum Bapak Ibu, tapi saya lebih lihat raise hand-nya, gitu. Tapi di reaction ya supaya saya lihat di layarnya ada raise hand. Jangan angkat tangan yang begini saya tidak lihat, tapi kalau ada raise hand, ada tapaknya ya, sehingga saya lihat. Oke, silakan siapa yang berpartisipasi untuk menyampaikan pemahamannya terkait agenda 1, 2, dan 3. Ya, sudah ada yang raise hand. Hilda, yang silakan. Suaranya dibuka dulu ya.
sayang. Ya, terima kasih kesempatannya. Adapun yang saya pelajari dari agenda 1, 2, dan 3, agenda 1 yaitu pelajari sikap perilaku bela negara, yang dimana materinya itu ada wawasan kebangsaan, dimana kita itu untuk mempelajari, untuk memberitahu kepada ASN bagaimana perjuangan bangsa Indonesia. Kemudian ada analisis isu kontemporer. Nah, dari analisis isu kontemporer ini kita bisa kemarin sudah diajar oleh Ibu Yuli bagaimana mencari isu, fishbone, dan lain-lain menggunakan APKL. Kemudian analisis kontemporer di sini ancaman yang kita alami sekarang. Kalau zaman dulu ancamannya ya perang, kalau sekarang ya misalnya narkoba, korupsi, radikalisme gitu. Kemudian yang kedua, agenda 2 ada namanya nilai-nilai dasar ASN. Nah, nilai-nilai dasar ASN itu berakhlak, core value-nya itu berakhlak, yaitu yang pertama berorientasi pelayanan, yang kemudian akuntabel, yang ketiga kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Kemudian yang terakhir yang baru saja kita pelajari pada agenda 3 yaitu manajemen dan smart ASN. Di sini manajemen dan smart ASN di mana kita untuk bagaimana kita menjalankan tugas, fungsi, dan peran kita sebagai ASN di lingkungan kerja masing-masing, dan bagaimana kita bisa melek IT karena sekarang perkembangan zaman yang makin cepat, kita membutuhkan kita diharuskan untuk melek IT untuk mengikuti perkembangan zaman yang ada untuk mencapai tujuan kita sebagai ASN, yaitu profesionalisme dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih, Hilda Yanti. Yang lain, resenya mana? Jangan nunggu satu selesai baru resen ya. Resennya taruh memang gitu supaya langsung nanti ini langsung tunjuk-tunjuk gitu ya. Oke, Gabriela. Baik, terima kasih Ibu atas kesempatannya. Yang pertama kami peroleh adalah mengenai materi agenda 1 yaitu sikap perilaku bela negara, di mana di sini kami diajarkan bagaimana mengenai perjuangan para pejuang dalam mencapai kemerdekaan Indonesia dan bagaimana cara kami untuk mempertahankannya sebagai seorang ASN maupun masyarakat, serta di sini juga ada pembelajaran mengenai penentuan isu aktual dari masing-masing instansi terkait sehingga kami dapat mengaktualisasikannya nanti dalam rancangan maupun seminar aktualisasi. Kemudian di agenda 2 kami diberikan pemahaman mengenai nilai-nilai dasar ASN yaitu berakhlak, di mana kami perlu bagaimana menerapkan nilai dasar ASN berakhlak dalam setiap pelaksanaan pekerjaan. Kemudian ada agenda 3 yang baru saja dilalui yaitu mengenai manajemen dan smart ASN, di mana di sini adalah mengenai kedudukan dan peran ASN sebagai pelayan publik. Kami perlu memahami bagaimana menciptakan ASN yang profesional dengan manajemen atau pengelolaan yang baik, serta terhadap smart ASN-nya bagaimana kita melek terhadap literasi digital sehingga kita dapat menggunakan semua fitur-fitur digital secara baik. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih, Gabriela. Selanjutnya tadi ada Dr. Melki. Kenapa sudah turun ini? Yang belum dipanggil jangan turun ya. Aduh, gimana sih? Oke, silakan Pak Dokter. Ya, terima kasih Bu. Yang sudah boleh turun PSK-nya. Tapi kalau yang belum, jangan dulu gitu ya. Ya, silakan Dr. Melki. Oke, terima kasih Bu atas kesempatan yang diberikan. Izin menyampaikan pendapat pada agenda 1 yang dipelajari mengenai sikap perilaku bela negara, di mana membekali kita untuk memiliki pemahaman mengenai wawasan kebangsaan melalui pemaknaan terhadap nilai-nilai dasar bela negara. Kemudian yang di agenda 2 mengajarkan kita mengenai nilai-nilai dasar sebagai ASN yang berakhlak, di mana berorientasi pelayanan, dan akuntabel atau yang bertanggung jawab. Yang ketiga kompeten, yang keempat harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Yang ketiga mengenai bagaimana kita
sebagai ASN mengetahui tugas, fungsi, dan perannya melalui manajemen ASN dan Smart ASN yang yang berliterasi dari digital, mewujudkan smart governance. Terima kasih, mungkin dari saya itu saya, Bu. Ya, oke, terima kasih Dr. Melki. Selanjutnya Dr. Sigit Nugroho. Ya, terima kasih atas kesempatannya, Bu. Isi menyampaikan yang saya sudah ketahui selama ini. Dari yang pertama itu agenda 1 kita belajar mengenai sikap dan perilaku bela negara. Itu ada beberapa materi di dalamnya. Yang pertama mengenai wawasan kebangsaan, itu kita diajari mengenai bagaimana sejarah terbentuknya Indonesia. Kemudian untuk nilai-nilai yang berikutnya nilai-nilai bela negara, kita juga diajari bagaimana cara kita siap siaga dalam masalah bela negara, termasuk juga untuk masalah kesiapsiagaan bela negara apa yang sebagai seorang ASN dapat lakukan. Kemudian ada juga mengenai masalah analisa isu kontemporer, bagaimana kita menganalisa sebuah isu-isu atau ancaman atau masalah yang akan datang, menganalisa prioritasnya. Kemudian dari yang prioritas paling pertama itu yang kita analisa, bagaimana cara kita menyelesaikan masalah dari isu tersebut. Untuk agenda 2 itu kita belajar mengenai nilai-nilai dasar ASN. Di sini kita ada beberapa modul yang merupakan bagian-bagian dari core value ASN yang terbaru, yakni berakhlak, antara lain seperti berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Di masing-masingnya juga kami diminta untuk bisa memberikan definisi, kemudian memahami serta dapat mencoba untuk memberikan contoh implementasi dari setiap poin-poin core value ASN ini. Kemudian untuk yang ketiga itu ada masalah agenda 3 itu mengenai kedudukan dan peran ASN dalam mewujudkan smart governance. Ini dia untuk inti beberapa pelajarannya. Yang pertama masalah manajemen ASN. Di sini kita diajari tentang kedudukan ASN itu sebagai apa, perannya sebagai apa, hak ASN sebagai apa, kewajiban ASN sebagai apa. Kemudian untuk yang berikutnya itu ada disinggung mengenai smart ASN. Di sini bagaimana kita melek digital karena sekarang sudah masuk ke era digital. Di sini dalam Smart ASN ada 4 literasi digital utama, mulai dari digital skill, digital ethic, digital culture, dan digital safety. Selain dari masalah IT ini juga di sini perannya dituntut untuk terus update terhadap perkembangan teknologi ilmu-ilmu terbaru. Seperti itu, Bu. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Sigit. Selanjutnya Bu Dr. Veronica Anggarai. Iya, terima kasih Bu. Ujungnya saya akan menyampaikan apa yang saya dapatkan dari pembelajaran. Yang pertama itu pada agenda 1 ada bela negara. Bela negara ini kita ditanamkan jiwa patriotisme dalam ASN. Yang selanjutnya itu ada isu-isu kontemporer, yaitu mencari isu yang terjadi di lingkungan kerja kita, lalu dipecahkan, dicari permasalahannya, dipecahkan melalui Fishbone, APKL, dan USG. Pada pembelajaran agenda 2, yaitu kita diajarkan tentang core value ASN, itu berakhlak, yang pertama berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif, serta ada dia punya itu employer branding, itu bangga melayani bangsa. Terus pada pembelajaran ketiga kita diajarkan tentang bagaimana supaya dapat menjadi ASN yang smart dan smart melek teknologi, yaitu memanfaatkan teknologi demi peningkatan pelayanan. Terus manajemen ASN itu bagaimana kita melihat masalah-masalah manajemen yang ada di dalam tempat kerja kita masing-masing. Terima kasih. Oke, terima kasih Dr. Veronica. Tidak ada lagi yang raise hand ini? Oke, Imam Afandi. Baik, terima kasih Bu atas kesempatannya. Ya, jadi adapun dari ketiga agenda yang telah kita lewati pada pelatihan dasar CPNS kali ini, yang pertama itu di agenda 1 terkait materi pelatihan sikap bela negara, di mana di dalam materi ini ada 2 pokok bahasan yang kita pelajari. Yang pertama terkait wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara.
Terus yang kedua ada analisis isu kontemporer. Nah, di wawasan kebangsaan sendiri kita melakukan pemantapan materi terkait bagaimana menumbuh kembangkan kesadaran akan nilai-nilai bela negara. Terus di analisis isu kontemporer sendiri kita diajarkan bagaimana mengidentifikasi isu atau masalah-masalah yang ada di unit kerja berdasarkan tupoksi kita, di mana dari isu-isu yang tadi itu kemudian kita analisis berdasarkan tools atau alat analisis yang bisa disebut APKL atau USG, guna mencari kualitas atau isu yang menjadi prioritas dalam pemecahan dari isu tersebut. Kemudian di agenda kedua yaitu terkait dengan nilai-nilai dasar ASN berakhlak. Jadi di agenda kedua ini tutor itu memberikan pemantapan akan nilai-nilai dasar bela negara atau core value ASN itu, di mana ada 7 akronim dari kata berakhlak itu. Yang pertama ada berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, adaptif, dan kolaboratif. Jadi pemerintah juga berharap dengan adanya nilai-nilai dasar ASN berakhlak ini dapat menjadi pedoman dalam membentuk karakter ASN yang profesional dalam melaksanakan pelayanan publik, serta memiliki nilai-nilai inti ASN yang sama dalam memperkuat budaya kerja. Selanjutnya di agenda 3 kita itu belajar terkait bagaimana kedudukan dan peran ASN dalam mewujudkan smart governance, di mana di agenda ketiga ini ada 2 perspektif penting yang perlu dipahami dalam mendukung terwujudnya smart governance, yaitu pertama bagaimana pada pengolahan atau manajemen ASN untuk menghasilkan pegawai yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, serta bebas dari intervensi politik dan bersih dari praktik KKN. Kemudian poin atau perspektif kedua itu dilihat dari smart ASN, di mana pada perspektif ini memfokuskan bagaimana para ASN mempunyai kompetensi literasi digital sebagai modal dalam mendukung terwujudnya smart governance. Baik, terima kasih Bu atas kesempatannya. Oke, terima kasih Imam Afandi. Selanjutnya Abdul Hamid. Ya, terima kasih Bu atas kesempatan yang diberikan. Baik, saya akan menceritakan pengalaman atau ilmu yang didapatkan selama pembelajaran dari agenda 1 sampai agenda 3. Baik, pada agenda 1 saya mendapatkan ilmu tentang sesuai dengan judul agenda sikap dan perilaku bela negara. Di situ diajarkan tentang bagaimana kita memiliki pemahaman tentang wawasan kebangsaan mulai dari sejarah pergerakan kemerdekaan Indonesia. Kemudian yang kedua ada analisis isu kontemporer. Nah, di situ kita belajar bagaimana memecahkan isu yang ada di unit kerja kita masing-masing melalui metode APKL, USG, dan diagram fishbone. Kemudian pada agenda 2 tentang nilai-nilai dasar ASN yaitu berakhlak. Di situ belajar tentang berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaborasi. Kemudian pada agenda 3 kita belajar tentang manajemen ASN dan smart ASN. Pada manajemen ASN kita mengetahui tentang peran dan fungsi serta kedudukan sebagai ASN itu sendiri, dan smart ASN itu bagaimana kita menerapkan konsep literasi digital dalam lingkup kerja kita masing-masing, baik itu digital kultur, digital skill, digital ethics. Mungkin itu Bu. Terima kasih. Assalamualaikum. Oke, terima kasih Abdul Hamid. Selanjutnya Ubi Zetira. Ya, terima kasih Bu. Saya sedikit berbagi tentang pengalaman pembelajaran sebelum-sebelumnya, di mana di agenda 1 kita diajarkan tentang sikap perilaku bela negara, di mana di dalamnya tertuang tentang wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Dan tujuan pembelajaran itu diharapkan para peserta Latsar CPNS ini memiliki kemampuan untuk menunjukkan sikap perilaku bela negara dalam suatu kesiapsiagaan yang mencerminkan siap jasmani dan mental menghadapi isu kontemporer yang dihadapi. Kemudian dalam menjalankan tugas jabatan sebagai PNS yang profesional. Kemudian pada agenda 2 nilai-nilai dasar ASN berakhlak, di mana kita tujuan pembelajaran ini yaitu untuk agar peserta dapat mengaktualisasikan atau mengimplementasikan nilai-nilai dasar ASN berakhlak ini, yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif.
untuk dalam pelaksanaan tugas dan jabatannya sehingga dapat menanamkan nilai-nilai berakhlak tersebut. Terus yang ketiga, pada agenda 3 kita diajari tentang bagaimana manajemen ASN dan smart ASN. Manajemen ASN di sini yang merupakan pengelolaan ASN yang untuk menghasilkan ASN yang profesional, memiliki nilai dasar etika, bebas dari intervensi politik dan praktek KKN. Kemudian smart ASN kita dituntut untuk bisa terus berinovasi dan tidak ketinggalan dengan teknologi yang semakin canggih pada saat ini. Seperti itu, Bu. Terima kasih. Oke, terima kasih, Bu Bizetira. Selanjutnya, Siti Nurhaliza. Ya, bukan menyanyi ya, tapi memaparkan. Oke. Adapun dalam agenda 1 mengenai sikap dan perilaku, pertama adalah wawasan kebangsaan, di mana dipaparkan tentang mengenai perjuangan bangsa Indonesia dalam memerdekakan. Kemudian ada nilai-nilai bela negara, kemudian juga ada isu kontemporer, di mana isu kontemporer itu kita diajar untuk menganalisis isu, penyebabnya, serta bagaimana caranya untuk memecahkan isu tersebut. Kemudian di agenda kedua ada nilai-nilai dasar core value PNS berakhlak yang mencakup 7, yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Kemudian di agenda 3 tentang kedudukan dan peran ASN untuk mendukung terwujudnya smart governance, ada 2, yaitu manajemen ASN dan smart ASN. Di mana manajemen ASN itu kita diajar tentang peran ASN, fungsi, kewajiban, dan hak seorang ASN. Sedangkan smart digital yaitu kita dituntut untuk terus update dalam memberikan pelayanan terbaik sesuai dengan perkembangan zaman. Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih. Selanjutnya, Tama Arianti. Ya baik, saya ingin menceritakan pengalaman saya saat mempelajari agenda 1, 2, dan 3, di mana yang bisa saya tangkap ini agenda 1, 2, dan 3 ini berketerkaitan, di mana kita diawali dengan pembekalan pada agenda 1, yaitu tentang wawasan kebangsaan dan bela negara, di mana di dalam materi ini kita dibekali untuk mempunyai rasa cinta tanah air, di mana kita sebagai ASN, sebagai calon pemimpin negara, dan juga sebagai pelayanan publik. Dan yang kedua, mengenai agenda 2 yaitu nilai-nilai dasar ASN, yaitu nilai dasar ASN itu berakhlak, yang merupakan akronim dari berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan juga kolaboratif. Dan juga di agenda 2 terdapat diajarkan mengenai branding employer yang hashtag bangga melayani bangsa, di mana mencerminkan kita sebagai ASN bangga untuk melayani negara dan bangsa. Terus yang terakhir agenda 3 terkait peran dan kedudukan ASN untuk mendukung smart governance, di mana smart ASN itu adalah perilaku atau kriteria yang harus dimiliki ASN untuk dapat mendorong birokrasi yang sejalan dengan masa sekarang atau masa revolusi 4.0, di mana untuk mendapatkan smart ASN tersebut harus memiliki manajemen ASN yang baik, atau di mana negara harus mengelola ASN dengan baik. Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih. Selanjutnya Nur Ifka Wahyuni. Dibuka dulu suaranya, Ifka. Ya, terima kasih, Bu. Mohon izin. Saya akan menjelaskan sedikit tentang apa yang saya dapatkan pada agenda 1, 2, dan 3. Pada agenda 1 yaitu tentang sikap dasar bela negara, yaitu ada wawasan kebangsaan, di mana kita diberi materi tentang bagaimana perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia. Kemudian yang kedua yaitu isu-isu kontemporer, bagaimana kita bisa melihat isu yang terjadi sekarang ini dan bisa melihat isu apa saja yang bisa kita angkat di lingkungan kerja kita. Dengan mengambil isu, kemudian mencari pemecahan masalahnya, terus menggunakan lapisan isu yaitu APKL, kemudian USG,
dan diagram fishbone. Kemudian agenda kedua yaitu nilai-nilai dasar ASN, yaitu bagaimana kita menyeragamkan nilai-nilai ASN dalam berperilaku, yaitu dengan berakhlak, akronim dari berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Kemudian pada agenda 3 yaitu kedudukan dan peran ASN, di mana manajemen ASN bagaimana menciptakan ASN yang profesional dan beretika dalam melaksanakan fungsi dan tugas kita di tempat kerja. Kemudian smart ASN, yaitu bagaimana kita menerapkan literasi digital dalam melaksanakan tugas dan fungsi kita, yaitu dalam aman dalam berdigital, budaya dalam berdigital, etika dalam berdigital, dan budaya dalam berdigital. Terima kasih, Bu. Oke, baik. Terima kasih. Terakhir nih, Rahmawati. Ya, izin Bu, mungkin jawabannya hampir sama ya Bu sama teman-teman yang lain. Di sini kemarin di agenda 1 kami diajarkan tentang wawasan kebangsaan, nilai-nilai bela negara, bagaimana nilai-nilai tersebut kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari sebagai ASN. Kemudian kami diajarkan tentang isu kontemporer. Jadi kami disuruh untuk membuat beberapa isu yang terjadi di wilayah kerja kami, kemudian dilakukan analisis untuk mendapatkan isu yang kedepankan nantinya. Kemudian untuk di agenda 2, itu kami diajarkan tentang nilai-nilai dasar ASN. Tentang nilai-nilai dasar ASN yang mana di sini adalah berakhlak, yang terdiri dari berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Dan bagaimana nilai-nilai ASN ini panduan perilakunya dijalankan di kehidupan sebagai ASN. Kemudian untuk yang ketiga kemarin barusan tadi kami diajarkan tentang manajemen ASN dan smart ASN, yang mana manajemen ASN di sini adalah bagaimana pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, dan bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, sehingga harapannya agar selalu tersedia sumber daya ASN perkembangan zaman. Kemudian untuk smart ASN di sini kami diajarkan tentang literasi digital, yaitu bagaimana kemampuan seorang ASN dapat menggunakan media elektronik dengan tujuan tercapainya tugas dan fungsi di unit kerja masing-masing demi terwujudnya pemerintahan yang baik. Mungkin seperti itu, Bu. Oke, baik. Terima kasih. Ini luar biasa ini ya. Semuanya luar biasa, berarti memahami semua. Jadi agenda 1 itu adalah sikap perilaku bela negara ya. Jadi itu adalah bagaimana membangun ya kesadaran, kemudian kecintaan, semangat, dan tanggung jawab bela negara ya melalui profesi seorang PNS. Jadi bagaimana itu membangun itu? Jadi kita dipahamkan dulu nih, Indonesia itu yang bagaimana? Itu wawasan kebangsaan. Bagaimana cara pandang kita ini terhadap Indonesia? Bagaimana sih Indonesia itu apa dan bagaimana itu Indonesia itu di wawasan kebangsaan ya? Ada konsensusnya, ada kemudian bagaimana sankrinya, kemudian bagaimana sejarahnya sehingga kita memiliki wawasan kebangsaan gitu ya. Jadi Bung Karno bilang kan jas merah ya, jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Kita harus tengok juga. Jadi seperti bawa mobil, sekali-sekali kita harus tengok ke belakang kalau spion gitu. Jangan melihat ke belakang terus, nabrak nanti ya. Tapi sekali-sekali kita harus nengok dan jangan lupa itu. Kemudian jadi bagaimana kita membangun semangat itu melalui untuk yang saat ini adalah profesi kita, melalui profesi kita. Sehingga kemudian di situ ada analisis, kita menganalisis gitu ya. Di wawasan tadi kan dilihatkan nih bahwa ternyata Indonesia di samping memiliki berbagai kelebihan, banyaknya suku, luasnya wilayah,
banyaknya sumber daya alam, tapi banyak juga masalah gitu ya, ada korupsi, narkoba dan sebagainya. Jadi kita dipahamkan untuk itu, sehingga kemudian kita harus siap selalu dalam keadaan siap siaga untuk bela negara. Itu ya. Jadi kemudian kita kan tidak perang nih gitu, tapi banyak ancaman itu, semacam misalnya narkoba. Yang dokter nih bagaimana bisa tahu? Yang paling bisa tahu adalah dokter ya. Oh ini lagi sako nih, sako obat nih. Ini orang biasa pakai, kayaknya dokter-dokter paham nih. Oh ini gejala-gejalanya dan dilihat dari mungkin tatapan matanya gitu, tahu itu bahwa dia lagi. Kemudian ada tindakan kewaspadaan dini, apa yang harus dilakukan nih terhadap orang ini, misalnya berkolaborasi dengan pihak misalnya BNN kah atau kepolisian gitu ya, bukan untuk ditangkap tapi untuk direhab gitu ya, supaya tidak semakin parah misalnya gitu. Jadi ada kewaspadaan dini. Kemudian kewaspadaan juga terhadap radikalisme dan terorisme. Kita harus waspada. Ketika itu tidak ada, maka ya kita harus bagaimana semangat bela negara itu adalah kita berkinerja dengan baik di dalam tusi kita, tugas fungsi kita. Yaitu kita harus paham nih ya, bahwa seorang PNS itu bekerja berdasarkan tugas dan fungsinya. Ya, ada uraian tugas yang harus kita lakukan. Jadi semua orang harus paham nih, tugas saya ini apa. Biasanya ada diurai nih, tugasnya adalah apa, fungsinya apa gitu ya. 1, 2, 3, jadi kalau mungkin untuk di masih PNS ya, belum seorang kepala bidang misalnya gitu, misalnya tugasnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, nggak tahu ada berapa banyak. Dokter itu apa saja tugasnya. Kemudian Imam Afandi sebagai peranata komputer tugasnya apa saja. Kita harus tahu nih, bagaimana, apa inputnya dari tugas nomor 1 ini, inputnya apa, prosesnya bagaimana, dan outputnya apa. Harus tahu nih ya. Kemudian ada masalah apa enggak, sudah tercapai belum, sudah memberi manfaat belum apa yang saya lakukan gitu kan. Kalau belum maka itu masalah. Itu makanya ada analisis ya, diidentifikasi nih masalah-masalah yang ada. Itu jadi itu latihannya adalah di analisis isu gitu ya. Itu ada yang untuk global, ada yang instansi ataupun tusi. Kemudian dilanjutkan dengan manajemen ASN, yaitu adalah pedoman, ya, pedoman landasan, pedoman sikap perilaku kita dalam melayani publik. Sebagai pelayan publik, kita harus, sikap perilaku kita harus berakhlak, gitu ya. Berakhlak baik dalam akronim maupun memang dalam kehidupan sehari-hari yang artinya betul-betul berakhlak itu ya. Kalau berakhlak di akronim kan berarti berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, gitu ya, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Gitu. Karena sekarang ini kan tidak zamannya lagi Superman, tapi yang ada adalah Avenger, jadi kerjasama. Kemudian agenda 3 adalah bagaimana kita di-manage menjadi ASN yang profesional, yang kemudian juga smart, gitu ya. Smart di sini berarti bukan berarti kita memaksakan di dalam pelayanan harus pakai nih digitalisasi gitu ya. Kita harus smart, itu adalah kita lihat situasi dan kondisi juga gitu. Ketika di suatu wilayah misalnya, mungkin di Toli tidak ada ya, yang di sana adalah apa namanya Pak, yang tidak ada jaringan, itu namanya apa Pak? Black spot atau apa? Apa Pak Imam? Yang tidak ada jaringan nih, apa namanya? Gimana Ibu? Di daerah yang tidak ada jaringan, namanya apa? Istilahnya ya masih ini Bu, masih belum ini Ya pokoknya gitulah ya, tidak ada jaringan gitu ya. Di misalnya ada dokter di wilayah yang tidak ada jaringan, ya listriknya antara hidup enggak, mati tak mau misalnya gitu ya. Tapi memaksakan misalnya aktualisasinya, saya ingin membuat pelayanan yang berbasiskan itu karena itu keren. Gitu. Oke keren, tapi tidak ada manfaatnya karena tidak bisa dipakai di sana, misalnya gitu ya. Jadi smart adalah bagaimana dengan situasi yang ada. Apalagi negara ini lagi ini ya, lagi susah nih, negara lagi susah nih, terutama dalam hal keuangan, gitu. Bukan hanya Indonesia sebenarnya, secara dunia gitu. Bagaimana kita memanfaatkan apa yang ada, tapi memberikan pelayanan yang memang luar biasa. Itu smartnya, bukan berarti harus yang selalu dengan digital, dengan computerized gitu ya, semua berarti hebat, enggak. Tapi bagaimana dengan situasi dan keadaan yang ada, gitu. Mungkin Toli-Toli tidak ada ya, yang apa namanya tempat yang tidak ada signal gitu ya. Tapi kalau di Indonesia masih banyak gitu ya.
Kalau tol-tol mungkin tidak ada. Jadi Izin, ada Bu. ya, ada ya. Ada ya. Oh, saya kira cuma di Indonesia. Ternyata tol-tol ada juga. Jadi masih banyak itu ya ruang-ruang itu yang memang apa namanya tidak ada jaringan, kemudian aksesnya susah gitu ya. Bagaimana pelayanan supaya bagus? Masyarakatnya jarang kemari nih, misalnya dokter nih, masyarakat nggak ada yang jadi dokternya cuma tidur saja di puskesmas. Nggak boleh begitu. Dengan smartnya itu adalah berarti oke, saya berarti harus mendekatkan pelayanan, gitu ya. Bukan berarti harus dengan teknologi saja nih jauh gitu ya, jumping ini anunya, atau dengan Halodoc di kota besar Pak gitu ya. Kalau di daerah sana ya nggak tahu ya. Saya nggak tahu di daerah Toli-Toli ada yang daerah itu di mana gitu, saya nggak tahu ya. Tapi kayaknya kan dokter-dokter di kota semua nih, nggak ada yang di pedalaman gitu. Alhamdulillah. Jadi bagaimana itu? Jadi memanage bagaimana ASN di manage supaya jadi profesional adalah dengan kesesuaian dari apa yang dilamar, kemudian bagaimana ditempatkan. Biasanya kan apa namanya yang dilamar dulu apa nih? Penempatannya harusnya sesuai gitu ya. Yang tidak sesuai silahkan ya innalillahi gitu ya. Jadi karena nanti tidak sesuai antara jabatan dengan tugasnya yang sehari-hari gitu ya. Jadi harus sesuai nih, karena semua sudah punya jabatan, ya kan? Begitu ada SK sudah ada langsung jabatannya, sehingga harus sesuai. Jadi itu kemudian bagaimana itu semua hubungannya dengan agenda 4 aktualisasi gitu ya. Jadi semangat bela negara tadi itu adalah akan diwujudkan dalam bagaimana Bapak Ibu meng-create suatu kegiatan, ya, suatu kegiatan yang itu adalah memecahkan masalah yang ada di tugas dan fungsi Bapak Ibu. Itu ya. Kemudian dilaksanakan itu dengan berakhlak ya, dengan menerapkan nilai-nilai dasar PNS. Jadi itu. Jadi kemudian apa namanya sehingga gagasan itu nanti menyelesaikan masalah, dan di samping itu Bapak Ibu juga sudah habit melakukan suatu latihan ya untuk mengaktualisasikan nilai-nilai dasar yang ketika itu akan berulang-ulang maka akan menjadi habit, menjadi kebiasaan. Jadi yang tadinya susah senyum nih gitu ya, jadi sekarang akhirnya mudah senyum gitu. Jadi di sini juga ada nih kayaknya saya salah apa sama dia ini kok udah ada senyumnya gitu ya saya, tapi alhamdulillah ada juga senyum-senyum juga. Jadi apa namanya mudah-mudahan itu memang menjadi habit, menjadi kebiasaan bahwa ketika ketemu orang, ketemu apa yang dilayani gitu, kita mau apa sih sombong gitu ya. Nah kita ini pelayan kan gitu ya. Kita ini pelayan ya, Bapak Ibu harus sadar nih bahwa kita ini adalah pelayan. Semakin tinggi jabatan maka dia adalah kepala pelayan. Seperti presiden adalah pelayan rakyat gitu ya. Dan kita juga adalah pelayan bagi orang yang kita layani seperti dokter berarti dengan apa namanya pasien-pasiennya, kemudian Pak Imam ya dengan orang-orang di kantornya ya Pak siapa lagi tadi? Pak Abdul ya, Pak Abdul Hamid gitu ya, kemudian yang di rumah sakit, yang di PU tadi ya, pengairan ya. Ya, berarti bagaimana ini air supaya jangan terlalu berlebih nih toli-toli ini selalu kelebihan air nih gitu ya. Ya kan kalau mulai ini waduh banjir lagi di daerah mana ya, tapi saya nggak lupa nama-namanya. Toli-toli ada Basidondo kah? Lupa saya ya. Jadi tapi kayaknya di apa? Banyak sekali Nambo. Nambo di mana ya? Kok saya lupa semua nama-nama di daerah di Toli-Toli. Apa lupa, yang penting saya tidak lupa keripiknya Toli-Toli. Jadi itu kira-kira bagaimana Bapak Ibu diberikan semangat dulu untuk mengabdi, untuk bela negara. Ya, jadi kemudian ada latihannya adalah melalui menyelesaikan masalah-masalah yang ada di tusi masing-masing, kemudian memunculkan gagasan yang smart tadi ya, yang smart itu bukan berarti harus digital atau computerized gitu ya, tapi digital di sini adalah bagaimana kemampuan Bapak Ibu menggunakan alat itu dulu ya, bagaimana terampil kita berdigital, tahu budayanya, culture-nya, kemudian etiknya dan safety-nya itu paham. Kemudian bagaimana kita kompetensi kita tingkatkan dengan apa namanya perangkat-perangkat tersebut gitu. Ketika tidak bisa diimplementasikan karena situasi misalnya wilayah yang kita layani adalah tidak memungkinkan untuk misalnya melakukan dengan secara itu ya, secara apa namanya secara digital,
maka bagaimana ada tuingnya di sini ya, jadi ada tuh lampu di belakang saya itu ya muncul di kepala saya, gitu kan begitu ya. Kalau ada ide katanya begitu ting gitu ya, keluar lampu yang menyala gitu. Itu jadi kira-kira bagaimana pemahaman. Jadi sudahkah muncul semangat di sini untuk mengabdi di Bapak Ibu ya, untuk bela negara, itu semangat itu dulu. Kemudian memecahkan masalah-masalah yang ada di TUSI dengan nanti diaktualisasikannya gagasan itu dilaksanakan dengan berakhlak gitu ya, dengan berakhlak. Sehingga aktualisasi nilai-nilai itu yang berulang. Jadi saya harapkan nanti ketika aktualisasi itu berakhlaknya ini betul-betul berulang, dilakukan di dalam tiap-tiap tahap kegiatan, sehingga ketika nilai itu berulang maka akan menjadi habit ya. Yang tadinya susah senyum gitu menjadi gampang senyum nih gitu ya. Tapi ibu-ibu mungkin karena skincare-nya yang mahal itu ya, sehingga ketat sekali, setengah mati senyum gitu ya. Senyum dan nggak bisa lebar nih. Karena kenapa? Skincare saya ini mahal Bu, jadi ketat sekali ya, nggak bisa. Saya kan sudah gravitasi gitu ya, jadi sudah turun semua nih gitu ya. Sesuai umur Bu, cek ya, cek. Kira-kira begitu Bapak Ibu ya. Jadi kemudian ini tadi ya isu tadi, kemudian isu tadi di dalam TUSI mungkin Bapak Ibu juga yang mana nih itu? Tadi saya lihat masih ada analisis isu, validasi isu dengan APKL, USG dan Fishbone. Salah ya, validasi isu itu dengan APKL dan USG. Fishbone itu analisis sebab, penyebab isu gitu ya, dibedakan. Jadi Bapak Ibu nanti di dalam membuat rancangan aktualisasi itu pertama diidentifikasi dulu masalah atau isunya, identifikasi. Tentu saja isu itu dalam kalimat negatif, kurangnya, belum apanya gitu ya, belum apa, kurang apa gitu ya, itu kemudian diidentifikasi, dideskripsikan. Ya, isu itu dideskripsikan, dijelaskan. Misalnya belum pahamnya pasien ya di UGD tentang triase misalnya. Triase itu apa gitu kan kita tidak tahu nih. Jadi dijelaskan nih, triase itu apa misalnya. Kalau merah, kalau hijau, kalau hitam itu bagaimana gitu ya. Itu dijelaskan. Misalnya ini saya cuma ngarang ini ya. Saya tidak tahu juga apa itu triase misalnya ya. Jadi triase ini merah itu apa, kemudian ada mungkin kuning, ada hijau, ada hitam, itu bagaimana penanganannya supaya orang di IGD itu paham. Itu dideskripsikan, deskripsi ya. Setelah diidentifikasi, dideskripsi, dilengkapi dengan fakta dan atau data, gitu ya, data. Jadi fakta ini harus dijelaskan nih. Memang kenyataannya di sana di rumah sakit misalnya tadi apa? Subeda Bantilan apa tadi? Rumah sakit apa ya? Ya, itu ya. Subeda Bantilan, di rumah sakit lah atau di puskesmas kan belum ada nih bagaimana triase gitu ya, belum ada, tidak pernah dijelaskan sama sama dijelaskan kepada pasien atau yang mengantar gitu. Kemudian tidak ada juga di papannya gitu ya, ada triase itu gitu misalnya gitu ya. Jadi dijelaskan tidak ada nih di IGD tidak ada nih penjelasan tentang itu gitu ya. Kemudian itu data dan faktanya ya. Dan setelah itu baru dianalisis. Analisis apa penyebabnya. Jadi kalau nanti misalnya isunya ada 3 misalnya ya. Dicari dulu nih core isunya. Mencari core isu dengan apa? Izin dengan APKL Bu atau USG. Ya, APKL dan USG ya, dengan APKL dan USG. Dan memberi angka 5, 4, 3, 2, 1 di dalam APKL dan USG itu harus ada reason, ada alasan ya, harus ada alasannya. Kenapa saya kasih 5? Karena bla 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 bla. Maksud saya tidak dijelaskan di situ, tapi ketika saya tanya Bapak Ibu bisa menjawab. Kenapa yang ini 5, kenapa yang ini 4? Harus ada jawaban, bukan karena ingin mencari 1, karena ingin mencari yang ranking 1, kemudian diturunkan satu-satu enggak. Tapi karena ada alasannya gitu ya. Kemudian karena mungkin di APKL-nya mungkin nilainya 20 semua nih gitu ya. Tapi kemudian dari semuanya ini APKL nih ya 20 semua nih.
saya USG nih, dilihat dari USG-nya, kan gitu ya. Jadi jangan karena mau cari satu, APKL-nya sudah dikurangi satu-satu lah gitu ya. Gitu ya, jadi apa namanya, kemudian di USG, mencari yang paling urgen nih, paling serius, paling brosnya, paling mengerikan nih kalau tidak segera diselesaikan. Oke, karena didapat situ, oh ternyata ini nih, yang B nih, yang harus diselesaikan. Core isunya. Setelah core isu, jadi setelah core isu dapat, maka dianalisis penyebabnya apa. Nah, itu silahkan gunakan pakai diagram fishbone atau yang lain, yang penting dipahami. Apakah mau pakai fishbone, causal map, mind map, maupun 5 by Y gitu ya. Jadi terserah mau pakai apa, sehingga didapat apa sih penyebab-penyebabnya. Tuh, kemudian apa gagasan kreatif ya untuk menyelesaikan itu. Tuh ya, saya punya bahan tayang kayaknya ini. Mohon izin share screen. Mana nih? Ya. Ya, ini foto saya waktu masih SMP. Saya waktu SMP cantik gitu ya. Cantik imut-imut gitu. Sekarang amit-amit gitu. Jadi sudah kelihatan ya saya punya bahan tayang. Oke, tadi ini sudah saya jelaskan bagaimana penjelasannya. Kemudian ini ya, ada ranah isu. Nice. Ya. Jadi ranah isu itu bisa dari 7 isu kontemporer di agenda 1, tapi kayaknya tidak mungkin gitu. Karena yang ada dari Bapak Ibu tusi, yang dari ranah isunya adalah di tusi gitu ya. Tusinya kayaknya tidak ada yang menyangkut di agenda 1, dan ada juga isu-isu berakhlak. Jadi Bapak Ibu yang belum berakhlak nih, belum berorientasi pelayanan. Kemudian isu-isu manajemen ASN. Ya, bagaimana peran kedudukannya, fungsinya itu belum berjalan. Kemudian bisa juga dari smart ASN, belum dimanfaatkannya apa namanya aplikasi misalnya, atau apa ya, komputer lah gitu ya, computerized-nya belum ada. Kemudian ini isu-isu smart digital. Jadi ini ya tuh, ini yang Bapak Ibu punya ini adalah ini tadi yang saya ceritakan tadi ya. Identifikasi dulu isu atau masalah. Jadi nanti ada listnya, ada daftarnya nih. Tapi saya minta kayaknya cuma 3 saja, ya 3 isu. Kemudian pilih isu yang paling memenuhi kriteria core isu, ya. Setelah itu dideskripsikan nih isu yang satu itu yang sudah core isu itu dideskripsikan. Tadi ya, saya minta penjelasan. Kalau misalnya contohnya adalah triase. Kemudian kalau Pak Imam mungkin apa nih istilah-istilah di apa namanya itu saya tidak tahu ya, tentang komputer itu saya tidak paham. Maklum saya kan generasi kolonial ya. Kemudian apa namanya setelah ini dilengkapi nih dengan fakta dan atau data. Data ini nanti ada yang misalnya kalau Pak Dokter nih punya misalnya data kunjungan, berarti ada nih bulan Januari, Februari, Maret, April gitu ya. Tahun 2020, 2021, kemudian 2022 dari Januari sampai Juni misalnya, itu ada datanya gitu. Tapi kalau tidak ada, yang jelas adalah faktanya ya. Fakta itu harus wajib. Kenapa itu wajib? Karena tanpa fakta dan data maka itu hoax. Gitu. Jadi nantinya menjadi fitnah gitu kan. Jadi harus dilengkapi data dan fakta dan atau data. Setelah itu kemudian dianalisis ya, setelah dapat satu core, kemudian core isu ya, kemudian dianalisis nih penyebabnya apa. Kemudian setelah ada penyebab utamanya, jadi penyebab banyak itu bisa di USG lagi nih, mana yang paling mengganggu sekali itu dari semua itu ya. Bisa dicari penyebab utama, tapi bisa juga dari penyebab itu diselesaikan, bisa jadi gitu ya. Ternyata tidak ada SOP-nya, saya bikin SOP. Orangnya harus diedukasi. Saya mau lakukan juga ini selama 1 bulan ini.
Kemudian apalagi misalnya belum ada ini fasilitas atau belum ada misalnya tadi ya triase tadi belum ada dia punya papan pengumuman, saya mau bikin gitu ya. Itu bisa jadi, itu bisa menjadi kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan. Ya ini oke, ini secara umum gitu ya, secara umum. Tapi kalau yang kita nanti aktualisasi adalah ini contoh ya, contoh isu dan gagasannya ngarang ini ya, jelas sekali kalau ngarang. Ya misalnya rendahnya etos kerja pegawai, ini kan cuma contoh ya. Jadi upaya meningkatkan etos kerja pegawai melalui pembuatan laporan kerja berbasis IT, misalnya. Ini bukan anu ya, bukan mau dikerjakan, tapi contoh, ini contoh saja. Kemudian rendahnya kunjungan ibu hamil ke Vaskes, upaya meningkatkan kunjungan ibu hamil melalui edukasi kepada ibu hamil dan keluarga. Ini ngarang saya ya, ngarang. Kemudian rendahnya keterampilan dalam mengoperasikan komputer para ASN generasi kayak saya ini ya, generasi kolonial ya. Dan meningkatkan keterampilan mengoperasikan komputer melalui pendampingan langsung kepada generasi migran gitu. Jadi satu-satu nih, Ibu kalau mau bikin laporan begini Bu, ini, atau kalau mau membuat ini pakai Excel misalnya, ya begini Bu. Jadi ini kalau bikin ini kolom-kolomnya begini gitu. Misalnya Pak Imam nih mau ngajari teman-temannya yang tua-tua ini kayak saya ini bebal sekali diajarkan susah. Ibu catat Bu kalau ini ya. Ibu nambung sekali baru mau catat. Sabar Pak ya, etika berakhlak dipakai gitu ya. Jadi harus sabar. Bagaimana tetap dengan senyum pada dalam hati. Nambung sekali Ibu ini ya diajarkan ulang-ulang. Ibu kalau Ibu suka lupa Bu dicatat Bu gitu ya. Catat Bu langkah-langkahnya gitu. Pertama waktu buka. Itu Pak paling saya. Misalnya kurangnya kerjasama dalam komunitas dengan komunitas dalam edukasi vaksinasi COVID-19. Dan kerjasama dengan majelis taklim dalam melakukan edukasi vaksinasi COVID-19. Contoh ini contoh-contoh ngarang ini ya, contoh-contoh ngarang. Jadi kira-kira begitu yang nanti isunya apa, kemudian gagasannya apa. Dan sampai di sini dulu ada pertanyaan atau pernyataan. Saya sambil ngecas laptop sudah lowbat. Ada yang bertanya? Tidak ada sih, alhamdulillah. Ada? Saya suka karena saya tahu sudah paham semua ya. Saya tahu sudah paham semua. Oke, Pak Imam silakan. Ya Bu, terima kasih atas kesempatannya. Izin bertanya Bu terkait nanti kita setelah mengidentifikasikan pada aktualisasi nanti ada ini solusi atau rekomendasi yang diberikan. Nah terkait solusi ini, apakah istilahnya harus menyelesaikan permasalahan tersebut secara menyeluruh atau kita istilahnya ada tahapan-tahapan? Mungkin kan waktu pengerjaannya cuma 1 bulan. Jadi kita mengambil solusi atau rekomendasi dari langkah-langkah upaya untuk penyelesaian masalah itu sesuai dengan waktu yang bisa kita kerjakan atau bagaimana Bu? Ya, oke. Jadi yang bisa dilakukan adalah jadi pilihannya, gitu ya, USG tadi, memang urgen, gitu ya. Kemudian serius, growth. Tapi juga kita harus melihat nih. Waktu yang 1 bulan ini 30 hari kerja itu yang mana yang bisa saya selesaikan itu termasuk USG-nya ya, termasuk di situ. Jadi kenapa ini semuanya urgen nih, semuanya serius growth itu. Tapi dalam waktu gitu ya, dalam waktu 1 bulan ini yang bisa saya selesaikan atau di gagasannya kita gagasan itu kan karena dari penyebab ya, penyebab.
Yang mana dari penyebab-penyebab ini yang bisa saya selesaikan selama 1 bulan. Itu di USG, ya bisa di situ dipilih lagi di USG lagi. Dari penyebab-penyebab ini yang mana yang bisa saya selesaikan dalam waktu 1 bulan. Itu ya. Tapi itu tadi ya, bisa jadi di USG mana dari penyebab ini yang paling urgen. Tapi bisa juga gitu ya, dari berbagai ini yang bisa saya selesaikan ini dulu nih selama 1 bulan. Misalnya tadi ya tentang pendampingan, kemudian saya membuatkan apa, itu bisa penyebab-penyebab itu, tapi saya bisa selesaikan dalam 1 bulan. Tapi untuk supaya menjadi pintar semua gitu misalnya itu butuh waktu yang lama. Tapi ada beberapa yang sudah saya, akhirnya si ibu ini yang tadinya pegang mouse nggak bisa, sudah mulai bisa nih. Yang tadinya tempat A ada di mana gitu, akhirnya tahu nih, A itu di sini, sebelahnya A adalah S gitu. Kan nggak tahu nih keyboard apa gitu ya. Kemudian tombol-tombol fungsinya sudah tahu nggak pemahaman. Kan ada juga ya orang-orang yang seperti saya ini tidak tahu menggunakan, saya sih cuma contoh gitu ya, meskipun saya tahu tapi kan tidak sepaham seperti Bapak Ibu yang masih muda-muda. Saya cuma tahu yang sesuai kebutuhan saya saja. Itu ya, jadi misalnya saya kalau ini, gimana sih caranya ini? Kadang-kadang lupa lagi, waduh, kenapa enggak catat gitu ya. Jadi saya memang biasanya nyatat dan kadang-kadang lupa nyatat. Pak lo tua. Jadi itu Pak, jadi disesuaikan, jadi gagasan yang akan diselesaikan dalam waktu 30 hari adalah yang betul-betul bisa menyelesaikan satu masalah yang bisa diselesaikan 30 hari. Yang lainnya nanti menjadi rencana tindak lanjut. Selanjutnya saya akan mengerjakan yang ininya. Misalnya tadi ya, mengedukasi tadi, misalnya saya yang di ruangan saya dulu lah, misalnya ada 1 orang bapak atau ibu gitu, atau 2 orang. Itu yang saya akan melakukan pendampingan, misalnya Pak Imam ya. Saya akan pendampingan bagaimana mengoperasionalkan komputer. Kemudian nanti di rencana tindak lanjut nanti yang lain juga. Gitu. Ternyata saya diajari juga. Gitu. Itu menjadi rencana tindak lanjut. RTL. Gitu ya. Jadi dari beberapa penyebab tadi akan diselesaikan. Tapi yang paling bisa selama 30 hari yang mana selanjutnya itu akan menjadi RTL. Rencana tindak lanjut. Itu ya. Jadi harus terukur nih. Jadi harus terukur. Misalnya meningkatkan, seberapa meningkat, ya gitu ya, misalnya itu kira-kira Pak Imam. Ya, baik, terima kasih banyak Bu. Ya, oke. Selanjutnya Gabriela. Baik Ibu, terima kasih. Izin Bu, di sini kan tadi terhadap penjelasan isu bahwa ada beberapa isu yang perlu dimasukkan seperti kontemporer, ada yang berakhlak, manajemen, smart, sama smart ASN dan smart digitalnya. Kemudian apakah dalam aktualisasi nanti terhadap isu aktual yang terpilih ini harus ada termasuk di dalamnya smart ASN maupun smart digital Bu? Maksudnya seperti saya, ada permasalahan isu bahwa satu dokumen belum pernah disusun oleh Dinas PUPR. Nah, tapi itu hanya sebatas dokumen saja, Bu. Tidak ada bentuk aktualisasi seperti aplikasinya tidak ada. Itu bisa Pak, tidak ya, Bu? Jadi dokumennya masih berupa misalnya dokumen hard ya? Iya, laporan seperti itu, Bu. Ya, jadi mau ingin dibuat softnya gitu, misalnya dipakai Google Drive. Ya, selama mentornya memperbolehkan itu disimpan di ini, nggak apa-apa, dilakukan itu. Gitu. Semua nanti ini masalah-masalah harus disetujui mentor ya, harus dikomunikasikan dengan mentor. Jadi nanti ada tugas yang saya berikan itu dikonsultasikan dengan mentor. Ada berbagai isu yang ini boleh tidak. Saya rencananya gagasannya adalah membuat ini. Sudah ada nanti ya, sudah ada nanti itu sudah betul-betul yang dihadapkan sama saya disetujui oleh mentor. Jadi itu kan gagasan kreatif, tapi tetap juga harus persetujuan mentor, Ibu Gabriela ya. Jadi nanti dikomunikasikan dengan atasan atau mentornya, Pak, bagaimana kalau ini dokumen-dokumen ini daripada penuh di sini, kita bikin, kita simpan di dalam misalnya Google Drive gitu ya. Jadi supaya tidak makan tempat gitu ya, dan insya Allah aman misalnya gitu kan, ini kan soal aman ya, safety dan sebagainya kan juga harus dipikirkan. Itu makanya tadi kita ada punya 4 keterampilan minimal ya yang harus dimiliki. Bagaimana skill-nya, kemudian safety-nya, kemudian culture dan etik gitu kan. Itu Ibu
Gabriela. Tidak apa-apa bikin begitu misalnya. Itu kan masalah ya. Jadi mana ruangan sempit, penuh lagi dengan berkas, lama-lama tak tindih kita dengan berkas misalnya. Bagaimana kalau kita bikin? Itu kan bagaimana komunikasi ya, berkolaborasi dengan pimpinan, dengan rekan-rekan sejawat. Kan sekarang ini tidak musim lagi Superman, Batman gitu ya. Yang ada adalah Avenger, gabungan dari orang-orang yang hebat itu, berkolaborasi. Jangan dikira oma-oma tidak tahu Avenger ya, nonton juga saya Avenger. Oke, kira-kira begitu Ibu Gabriela ya. Ya, Ibu. Tetap harus ada, berarti ada solusinya, tetap ada yang berhubungan dengan smart digitalnya, Bu ya. Ya, jadi sebenarnya itu tadi ya saya bilang smart ASN itu adalah bagaimana juga kita smart itu tadi ya dengan yang ada. Kalau misalnya Ibu di PUPR kan berarti di kota nih jaringan bagus gitu. Jadi mau simpan itu di dalam Google Drive, nanti mau ambil mau ini gampang gitu. Tapi kalau yang misalnya kayaknya enggak ada juga ya yang di negara jauh sana ya enggak ada ya. Itu mungkin tidak ada nih jaringan gitu. Jadi saya bagaimana nanti saya masukkan di Google Drive tapi ketika mau ngambil lagi susah karena jaringannya ini gitu ya, jadi tidak ada gitu. Jadi saya bisa kerjakan itu ketika di kota, tapi pas pulang kampung tidak ada lagi gitu karena tidak bisa dipakai di sana. Yang betul-betul ini gagasan ini betul-betul bisa menyelesaikan masalah dan bermanfaat, gitu, baik bagi organisasi maupun bagi masyarakat. Jadi kalau diri sendiri ya pastinya gitu ya, karena itu intinya itu ya. Jadi smart di sini adalah bagaimana juga. Smart digital adalah bagaimana juga kita smart juga memanfaatkan itu ya untuk menyelesaikan, untuk meningkatkan kompetensi kan gitu. Ya kan tidak dipaksakan untuk ini berarti kita harus ini dong gitu ya, penyelesaian masalahnya harus enggak. Tapi bagaimana menyelesaikan itu? Saya mencari referensi, bagaimana caranya gitu ya. Jadi kolaborasi dengan teman-teman saya nih di grup misalnya sarjana-sarjana teknik nih, satu angkatan kah atau waktu itu saya ikut pelatihan apa sama-sama pasti biasanya ada grup-grupnya gitu ya. Teman-teman, saya punya masalah begini bagaimana ini ya, ada kolaborasi. Kira-kira begitu Ibu Gabriela dan nanti disampaikan ke mentor ya. Semua yang ini akan disampaikan, yang akan gagasan akan dilakukan dan isunya yang akan diangkat itu disampaikan ke mentor, minta persetujuannya. Oke, masih ada lagi? Masih ada lagi? Oke, kemudian ya isu jangan lupa isu itu dikaitkan dengan agenda 3 ya, dengan kedudukan peran PNS. Saya punya contoh ini, contoh ya. Ini, bentar saya ngomong punya contoh tidak ada ini ya. Oh ini ya, contoh ini, contoh. Ini lagi ya. Jadi keterkaitan dengan agenda 3 bukan manajemen ASN, smart bukan itu. Ya, jadi smart ASN itu yang bagaimana gitu ya. Ada kan berapa? 10 atau 8 itu smart ASN. Ada tadi ya? Ada kayaknya saya punya nih smart ASN. Ada enggak ya? Jangan saya ngarang nih. Nah, ini ya. Ada 8 ya, ada berintegritas, nasionalis, profesional, berwawasan global gitu ya. Ada alhamdulillah. Oke, jadi ini ya, jadi dijelaskan nih. Tuh. Oke ya. Kemudian ini ada analis dampak isu. Jika isu tidak ditangani dengan baik, apa dampaknya? Dan ketika ditangani dengan baik, apa dampaknya? Gampang, ya kan? Kemudian, nih tugasnya adalah ini, yang Bapak Ibu bisa lihat di Kolabjar, gitu ya. Kemudian ada tahapan, nih, oke. Nih, ya. Oke. Jadi kegiatan-kegiatan dari gagasan yang Bapak Ibu buat gitu ya,
Jadi gagasannya itu melahirkan misalnya 5 kegiatan. Kegiatan A, tahapannya A, B, C. Kemudian outputnya apa, dan keterkaitannya dengan itu berakhlak ya. Jadi ketika tahapan A itu berakhlak yang mana, misalnya ya, akuntabel, kemudian kompeten, gitu ya. Itu keterkaitan substansi mata pelatihan itu per tahapan kegiatan. Pertahapan kegiatan. Ya. Jadi apa namanya? Pertahapan kegiatan. Terkaitan substansi mata pelatihan di sini adalah berarti agenda 2. Ya. Jadi agenda 2. Keterkaitan substansi mata pelatihan itu agenda 2 dan itu per tahapan. Sama ya seperti tugas-tugas kemarin mungkin di agenda 2 dan agenda 3. Kemudian kalau kontribusi itu kegiatan, bukan tahapan. Berarti satu kegiatan, satu kontribusi saja. Kemudian penguatan nilai organisasi juga kegiatan. Ingat ini ya, catatannya adalah penguatan. Bagaimana penguatan nilai organisasi? Sudah ada? Pernah dibikin? Belum? Penguatan nilai organisasi itu adalah penjelasan, catat nih kalau belum ya, penguatan nilai organisasi ya, penjelasan tentang kegiatan apa, jadi saya tidak tahu kegiatannya ya, kegiatan apa, dengan mengaktualisasikan nilai dasar apa, gitu ya, maka akan menguatkan nilai organisasi yang mana. Misalnya kegiatannya apa ya, saya tidak tahu ya. Kegiatannya mengedukasi tadi atau mendampingi, mengedukasi cara mengoperasionalkan komputer misalnya gitu ya. Itu dilakukan dengan dengan mengaktualisasikan nilai misalnya kompeten, harmonis, akuntabel, maka akan menguatkan nilai organisasi apa. Itu ya. Kegiatan dengan mengaktualisasikan nilai. Kalau kontribusi kegiatan itu biasanya sesuai dengan tugasnya OPD itu mendukung misi yang mana. Maka sama itu ya, cuma satu saja biasanya. Misalnya kegiatan mengedukasi tadi, maka itu akan berkontribusi terhadap misi Pemda yang nomor berapa. Itu ya, nomor 2 misalnya. Kan sudah disebutkan di dalam latar belakangnya nanti, atau di sini disebut kalau di dalam tugas ini apa itu misinya. Nanti pasti sama semua isinya, karena OPD-nya kan itu saja ya kan. Kecuali Bapak Ibu punya 3 OPD ya, cuma satu misalnya rumah sakit itu mendukung misi bupati yang mana. Nomor 2 misalnya, berarti nomor 2 terus itu. Kalau yang di Kominfo misalnya nomor 1 berarti nomor 1 terus itu kontribusi kegiatan. Itu kira-kira Bapak Ibu terkait dengan bagaimana nanti ini tugas-tugas ini ya. Ini tugas ini nanti saya mintanya adalah pada saat kita ketemu yang kedua kali. Kapan itu? Kapan ya? Kapan? Juli, Bu. Tanggal 27 ya? Tanggal 27. Ya, Bu. Tanggal 27. Ya, nanti saya minta berlomba-lomba untuk memaparkan ya supaya enak loh kalau yang ini dapat banyak masukan gitu ya. Kalau yang ini raise hand gitu ya. Jadi berlomba-lomba lah untuk saya punya Bu supaya diperiksa. Enggak apa-apa salah ya, enggak apa-apa banyak salah gitu ya. Saya paling suka itu kalau maju gitu ya, suruh paparan itu yang pertama gitu. Pasti nambung sekali itu, banyak sekali banyak sekali kesalahan gitu. Tapi saya enggak apa-apa. Soalnya yang teman lain masih mules-mules gitu ya, masih ke belakang saya selesai.
makan kue sudah enak gitu kan, meskipun banyak dicecar dengan ini ya, oh banyak sekali salahnya, no problem gitu. Yang penting saya makan kue sudah enak. Kemarin masih mules-mules ke belakang gitu. Saya selesai kan, sudah banyak catatan. Tidak apa-apa, catatan merah saya banyak. Tapi yang penting ketika banyak masukan, maka saya, perbaikannya adalah semangat kita memperbaiki. Jangan malu, nggak usah malu. Belajar itu enggak apa-apa gitu ya. Banyak salah ya biasa gitu. Kalau sudah pintar ya enggak usah belajar gitu kan gitu ya. Iya kan? Kalau sudah benar semua ya ngapain belajar? Sudah Bu, saya enggak usah ini, saya gantikan Ibu saja di depan, lebih jago saya daripada Ibu. Maka saya mengundurkan diri di sini, jadi saya menjadi peserta. Saya tidak pakai baju merah tapi pakai baju putih gitu kan gitu ya. Jadi gitu. Ibu enggak usah Bu, saya saja. Ibu tidak bagus, tidak canggih gitu ya. Jadi saya lebih jago gitu ya. Enggak belajar berarti begitu saya jadi peserta, di Bapak Ibu yang jadi fasilitatornya kan gitu. Kalau memang sudah benar semua ya. Oke, kalau masih banyak salah berarti betul-betul belajar kan gitu. Besok diperbaiki tidak ada salah lagi kan gitu ya. Biasa salah itu manusiawi. Asal jangan diulang-ulang, salah terus di situ terus. Hari ini salahnya bagian apa? Oke, yang nanti yang setelah ini ternyata masih ada salah lagi atau kurang di daerah mana. Jangan di situ terus salahnya, berarti tidak belajar. Tapi kalau salahnya adalah di hal yang berbeda, oke, berarti ada pembelajaran. Yang kemarin sudah benar semua nih gitu. Itu ya. Oke, jadi saya minta kemudian Bapak Ibu membuat grup untuk bimbingan ini. Ya, bimbingan ditulis angkatannya dan daerahnya. Nanti saya lupa ya dari bimbingan angkatan 109 Toli-Toli gitu ya. Jadi nanti bikin undang saya kalau perlu. Maksudnya kalau perlu arahan saya, kalau perlu bimbingan saya. Kalau tidak perlu ya tidak usah dipanggil saya. Masuk dalam grup gitu ya. Jadi saya minta bikin itu supaya gampang, bimbingannya satu saja, ulang-ulang. Tapi kemudian kalau ada yang minta khusus misalnya, Ibu saya japri Bu, malu saya kalau di grup misalnya, malu bertanya sesat di jalan. Ya jadi Ibu saya malu nanti diketawakan, padahal temannya tidak ada yang ketawa, menangis semua gitu. Kenapa kok punya salah semua gitu maksudnya nangisnya. Ya, jadi tidak ini bermain supaya semakin siang ini semakin semangat gitu Bapak Ibu. Jadi kira-kira begitu, tidak ada susahnya, sudah dilewati semua. Tinggal sekarang adalah mungkin yang kemarin-kemarin tugasnya memang sudah sesuai tusi dan memang masalah-masalah yang ada di dalam tusinya gitu ya, maka itu tinggal melanjutkan saja, merapikan, mengurutkan sesuai apa yang saya minta tadi gitu. Jadi nanti tanggal 27 hari Rabu ya. Ya, hari Rabu itu nanti kita ketemu kayaknya sore nih ya. Itu semua sudah bisa memaparkan karena waktunya juga cuma 2 jam. Jadi nanti ya pastinya tidak semua bisa tidak semua bisa terakomodir gitu ya, terakomodir untuk paparan, tapi paling tidak dengan beberapa teman yang sempat memaparkan kesalahan-kesalahan itu bisa kita, saya punya juga sama dengan itu kasusnya, berarti saya perbaiki gitu ya. Jangan kekeh dengan apa yang saya buat, saya sudah kasih banyak masukan ke teman yang lain di saat yang sama, maksudnya sama gitu ya, sama pembuatannya tapi tidak ada perbaikan. Besok dipresentasikan sama saya masih yang itu juga loh. Kemarin kan temannya sudah saya perbaiki. Ya, tapi kan itu teman punya, bukan saya punya. Ngeyel namanya ya. Kalau orang Inggris bilang ngeyel ya. Itu kira-kira begitu. Oke, masih ada pertanyaan? Ini evaluatornya mana nih? Ada ya. Oke, masih ada waktu. Masih banyak, ini masih 2 jam lagi. Masih ada pertanyaan? Kalau tidak ada, berarti kita selesaikan. Sudah selesai gitu. Sudah paham semua, jadi saya rasa isu-isu yang diangkat betul-betul tusi, dan itu gagasan yang akan dilakukan karena memang betul-betul semangat bela negara supaya menjadi semakin baik ini negara. Jadi kalau yang kesehatan berarti memang ingin meningkatkan derajat
kesehatan orang di wilayahnya, kemudian yang saya tidak tahu apa semua tadi ya. Yang ini bidan ya, bidan gitu ya. Itu juga bagaimana supaya misalnya ibu-ibu hamil itu betul-betul menjaga supaya tidak ada stunting gitu misalnya. Saya tidak paham ya apa tugasnya nih. Kemudian yang bidan siapa? Dua ya. Arianti dan Rahmawati. Ya, oke. Jadi saya kira begitu. Masih adakah stunting di ini? Kasus stunting di Toli-Toli? Ada? Masih ada, Ibu. Ada? Masih ada? Oh, masih ada ya. Oke, di mana daerah terbanyak stunting di Toli-Toli wilayahnya? Tidak tahu ya, nanti dicari tahu. Oke, yang jelas masih ada gitu ya. Jadi atau ada enggak yang ini bidan yang PUBI apa tadi? PUBI di mana ya? BKPSDM ya? BKPSDM Bu Asesor. Oh ya, BKPSDM. Mana snacknya nih PUBI? Ya, hari Kamis Bu puasa ya. Puasa juga saya. Oke, jadi ternyata ada tuan rumah di sini. Oke, tidak ada lagi. Ya, saya punya evaluator mungkin bermasalah di apa namanya jaringan gitu ya. Kalau di kantor jaringan itu besar sebenarnya ya Pak Imam. Ini yang orang Kominfo ini ya kami dapat, tapi banyak sekali juga yang pakai gitu. Jadi apalagi kalau aduh dia suara satu angkatan misalnya 4 orang atau 3 orang dan kita ada berapa kelas gitu ya. Jadi wah ribut sekali. Rame. Makanya saya kemarin saya online dari kantor begini ya deg-degan. Jangan-jangan nanti banyak trouble nih. Alhamdulillah hari ini kita selesaikan ya. Segera dibikin grupnya nanti kalau ada memang apa namanya pertanyaan-pertanyaan yang bisa didengar umum silahkan ditampilkan di grup situ. Kalau ada yang secara pribadi misalnya ini ya boleh japri sama saya gitu ya. Cuma mungkin kalau apa lambat respon jangan marah gitu ya karena saya ada bimbingan di Bangkep itu 2 kelompok, kemudian ada di PKP ya eselon 4 dan PKA. Dengan kalian Toli-Toli ada 2 kelas ya dengan angkatan dengan yang satu. Jadi artinya kalau slow respon jangan marah nanti memaki-maki ibu ini tidak akuntabel ya, tidak bertanggung jawab terhadap tugasnya. Tuh, kadang-kadang sudah saya buka, kemudian ada telepon saya lupa lagi, saya lupa baca gitu kan. Nanti ibu maaf saya punya belum dijawab gitu. Lupa ya, saya belum sempat baca, pasti ternyata ada telepon gitu ya. Jadi saya sudah buka tadi, tapi ternyata saya belum sempat baca dan saya belum balas. Jadi jangan bosan-bosan dan harus berbanyak maaf gitu. Silahkan beli maaf dulu di Surabaya atau di mana gitu ya, di pusat grosir maaf sana supaya ketika saya minta maaf banyak stok maafnya gitu ya. Baik, kayaknya memang sudah waktunya kita untuk menyelesaikan apa namanya pertemuan kita hari ini. Saya mohon maaf atas segala kekurangan baik dalam hati maupun penampilan dan gaya penyampaian saya, dan saya berterima kasih berapresiasi terhadap partisipasi Bapak Ibu. Dan saya mohon jaga kesehatan supaya bisa terselesaikan dengan baik tugas-tugasnya dan bisa menyelesaikan lasar ini dengan baik. Baik, sekali lagi terima kasih dan akhirnya billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Kita akhiri dulu kita dengan doa ya. Mohon keberkahan. Oke, silakan siapa yang pimpin? Pak Ketua silakan pimpin. Siapa ketuanya Kak? Abdul Hamid. Ya, terima kasih. Mohon izin untuk pimpin doa. Ya. Sebelum menutup kegiatan kita hari ini, mari kita berdoa bersama-sama menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Oke, silakan. Saya live duluan ya. Ya, oke, terima kasih semua. Terima kasih Bu. Ya, sampai jumpa tanggal 27 lagi. Siap. Jadi muka mirip